Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Ananda. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali latihan statistik pada sebuah kasus data angket dengan kerangka pemikiran. Oke, bentar. Oke. Sebelumnya ada dua model eh, penelitian, yaitu yang pertama model regresi. Regresi ini terdiri dari dua X, motivasi, disiplin, dan hanya boleh ada satu Y, kinerja karyawan. Oke, em, oke, selanjutnya dengan model penelitian SEM, yaitu ada dua X yang disebut dengan eksogen dan dua Y yang disebut dengan endogen. Ada X1-nya motivasi, X2 disiplin, Y1 sanksi, Y2 kinerja karyawan. Oke, next. Ya, variabel dan uh, indikator penelitiannya. Pada tabel ini ada kolom untuk variabel, indikator, pernyataan, dan skala pengukuran. Variabelnya ada 4, X1-nya motivasi, Y2-nya disiplin kerja, Y1-nya penerapan sanksi, Y2-nya kinerja. Masing-masing mempunyai indikator. X1 indikatornya fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. X2-nya tepat waktu, taat terhadap peraturan, tanggung jawab dalam bertugas, pemberian peringatan dan teguran, penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Y2-nya efektif dan efisien, tanggung jawab, disiplin, serta inisiatif. Dan masing-masing juga ada pernyataannya. Skala yang digunakan di sini, skala pengukuran yang digunakan adalah interval, maka kita gunakan statistik parametrik untuk pengolahan datanya. Oke, selanjutnya kita ke data. Oke, baik, sebentar. Oke, bentar, kita ya, oke. Kita ke data angket, data profil respondennya. Di sini ada 100 orang responden dengan data pendidikan dari SMA, D3, S1, dan S2 untuk usia, masa kerja, dan gender. Oke, sebelumnya itu kita
kita akan mencari eh, berapa sih yang sebelumnya lagi kita cari dulu untuk usia tertinggi kita gunakan rumus sama dengan max. Eh, kita tarik data ini ya, oke. Kita sorot dari atas dari C3 sampai C102, maka didapatkan eh, umur tertinggi itu adalah 57 tahun, dan untuk umur terendahnya kita gunakan min. Nah, itu hasilnya umur terendah itu ada di angka 25 tahun. Begitu juga dengan masa pekerja tertinggi itu 32 tahun dan terendah itu 1 tahun. Oke, selanjutnya gender perempuan dan laki-laki. Oke, data yang kita olah ini kita gunakan data-data yang sudah ditandai dengan hijau. Oke, untuk pendidikan sebelumnya kita akumulasikan eh, ada data eh, didik tadi. SMA itu kita gunakan angka 1, D3 kita gunakan angka 2, S1 angka 3, S2 angka 4. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Oke, eh, di sini kita ingin mengetahui berapa orang sih dengan tingkat pendidikan SMA, D3, S1, S2. Maka kita gunakan rumus count if sama dengan count if, tarik kembali, kita sorot kembali data yang sudah kita tandai ini dari F3 sampai F102. Maka didapatkan angka 13. Selanjutnya kita tinggal sorot lagi ke bawah, maka sudah didapatkan D3 57 orang, S1 30 orang, S2 0. Tetap data respondennya adalah 100, maka angka di sini harus 100. Oke, selanjutnya pada usia. Kategori usia di sini. Oke, Gen Z itu kurang dari 6 tahun. Gen Y atau milenial 6 sampai 10 tahun. Gen X eh, lebih dari 30 tahun. Itu adalah rentangnya. Maka eh, rumus yang kita gunakan sama, maka didapatkan hasil Gen Z itu ada 13 orang, milenial 57 orang, Gen X 30 orang. Oke, untuk masa kerja ini sudah dikategorikan 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, selanjutnya 30 tahun. Oke. Oh, oke, maka didapatkan dengan rumus yang sama, didapatkan hasil seperti ini, tetap responden 100, dan selanjutnya gender laki-laki dan perempuan. Oke. Selanjutnya untuk kita mencari data rata-rata setiap pernyataan. Yang dimaksud dengan Y211 ini adalah Y2 adalah indikator 1 dan pernyataan 1. Y2 indikator 1, pernyataan 2, dan selanjutnya. Maka rata-rata di sini kita gunakan rumus sama dengan average. Kita sorot lagi dari atas J3 sampai J102. Maka didapatkan hasilnya 3,9. Untuk selanjutnya kita langsung saja tarik tarik ke samping, maka sudah didapatkan hasil sebagai berikut. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah dari responden yang setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan selanjutnya. Oke, maka di sini ada distribusi frekuensinya.
Distribusi frekuensi ini kita gunakan rumus sama dengan if kita sorot lagi dari atas dari pernyataan Y211 sorot sampai ke bawah, maka didapatkan hasil 0. 0. Dari sini kita tarik lagi ke bawah, maka hasilnya sebagai berikut dan tetap respondennya 100. Untuk data selanjutnya tinggal kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping, nah, maka sudah otomatis datanya akan muncul. Untuk Y21 tidak kita jumlah ke rata-ratanya karena Y21 itu adalah rata-rata dari variabelnya. Jadi tidak perlu. Lalu dari data ini, dari hasil ini kita bisa membuatkan diagram diagram profil respondennya seperti berikut. Oke, ada profil responden berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, masa kerja, dan gender. Di mana kita bisa eh, membuat diagram ini? Kita bisa menggunakan insert di bagian right. Sudah ada jenis-jenisnya, kita tinggal masukkan eh, datanya. Maka sudah jadilah seperti ini. Ada SMA 2%, D3 1%, S1 93%, S2 4%, dan selanjutnya. Oke, dari data-data tersebut kita akan mencari persepsinya, persepsi dari setiap pernyataannya. Oke, kita mulai dari Y1 ya, responden eh, persepsi responden untuk variabel sanksinya Y1. Sebelumnya data-data ini, data skor ini kita copy dari nih, dari data ini. Oke, ya. Dari data ini kita copy persepsi ini, rata-rata. Oke. Sebelum hasil ini ada, maka kita harus menggunakan interval dulu. Interval yang kita gunakan untuk endogen atau variabel Y-nya ini. Nah, hasilnya ini, endogennya. Oke, dengan rumus sama dengan yang kita gunakan rumus sama dengan if J28. J28 itu rata-ratanya, rata-rata kecil dari 1,8 itu sangat rendah. If lagi rata-rata lagi kecil dari 2,6 rendah, kecil dari 3,4 kurang tinggi, kecil dari 4,2 tinggi, dan selebihnya sangat tinggi. Oke, maka didapatkan hasil tinggi. Sangat mudah, kita sorot aja ke bawah. Maka sudah didapatkan hasilnya setiap pernyataan seperti ini. Untuk rata-rata di bawahnya ini didapatkan hasil kurang tinggi, itu Y1-nya ya, variabel sanksinya kurang tinggi. Sama dengan Y2. Y2 juga rumusnya seperti itu dan didapatkan rata-rata dari variabel kinerjanya itu 3,82 dengan hasil tinggi. Selanjutnya variabel X1. Untuk variabel motivasi kita gunakan interval ini ya, eksogen dengan interval yang sama dengan variabel hasilnya sangat tidak baik, kurang baik, baik, sangat baik. Oke, pada variabel motivasi dengan rumus yang sama
tinggal mengganti sangat tidak setuju dengan sangat tidak baik, maka dia didapatkan hasil sebagai berikut dengan hasil rata-rata semua variabelnya pada variabel motivasi X1 yaitu 3,626 dengan hasil baik. Dengan eh, variabel selanjutnya dengan X2 variabel disiplin kerja dengan rumus yang sama didapatkan hasil kurang baik. Maka untuk hasil tersebut eh, sudah didapatkan Y1. Kesimpulannya pada Y1 rata-rata variabelnya kurang tinggi, Y2 tinggi, variabel kinerjanya, X1-nya variabel motivasi baik, dan variabel disiplin kerja itu kurang baik. Oke, selanjutnya coba kita lihat di materi. Ini oke, data-data Excel tadi yang sudah dirangkum. Oke, ada materi SEM dengan Amos. Akan didapatkan seperti uji normalitas, validitas reliabilitas, dan model akhirnya seperti ini. Untuk menggunakan Amos, kita perlu menginstal aplikasinya dan nanti kita kirim data-datanya untuk diuji sama juga dengan menggunakan PLS. Di PLS ada model final, ada uji hipotesisnya, hipotesis 1 sampai dengan 5, signifikan, signifikan, dan insignifikan. Oke, demikian saya mencoba menjelaskan kembali em, latihan statistik kasus tadi. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih, terkhususnya kepada dosen kami, Profesor Dr. Teddy, Teddy Chandra, SEMM. Baik, saya akhiri. eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.